Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina wa ala wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya. Nikmat yang begitu banyak Allah limpahkan untuk kita semua, nikmat yang seringkali kita lalai untuk mensyukurnya. Nikmat yang di pagi hari ini Allah bangun kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kita usia untuk beribadah kepadanya, untuk menyiapkan bekal-bekal akhirat yang terbaik tentunya. Bekal yang bisa kita lakukan dengan memperbanyak amal soleh. Dan sungguh amal itulah yang akan memberikan Allah, akan menjadikan aku membawa Allah kepada eh, kita berharap tentunya dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kita bersyukur, maka Allah akan tambah kenikmatan untuk kita semua. Dan tentu semua nikmat itu mudah-mudahan mendatangkan tambahnya iman dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan Bapak Haikal untuk melanjutkan sebuah kajian penting tentang keluarga kita, sebuah keluarga yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim menjadi uh, fitnah, tapi sekaligus menjadi sebuah rezeki terbaik untuk kita semua. Dan tentu anak yang insya Allah dibahas kembali dalam kajian pagi ini, sebagaimana sudah dijelaskan dalam kajian kemarin, betapa anak menjadi sebuah harta terbaik untuk kita. Karena di dalam hadis Nabi SAW sebagaimana yang saya share, akan seorang akan begitu takjub dengan surga yang didapatkan di akhirat kelak. Dan ketika dia berkata, kenapa saya bisa mendapatkan surga tertinggi ini? Padahal mungkin merasa amalnya tidak sebanyak yang dilakukan, tidak sebaik yang dilakukan. Tapi kenapa mendapatkan surga tertinggi? Ternyata istighfari waladik, dikatakan kepadanya karena istighfar atau permohonan ampun dari anaknya. Tentu anak yang soleh lah yang menjadi harapan kita kelak akan menyelamatkan kita di akhirat. Mudah-mudahan dengan kita sering ikuti kajian bersama para guru kita di MKI, kita tambah ilmu bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Dan pagi ini kita akan lanjutkan insya Allah dengan berbagai macam uh, tema yang berkaitan dengan anak, berbagai masalah yang berkaitan dengan anak yang kemarin sudah juga ditanyakan oleh para jamaah karena berhubung waktu ya terbatas. Sebelum masuk ke kajian, tentu senantiasa kita diingatkan oleh admin untuk bersedekah di pagi hari sudah subuh menjadi kebiasaan kita, insya Allah. Mudah-mudahan juga ini amal yang akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, amal yang ketika diistiqomahkan akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah subuh inilah yang menjadi salah satu, insya Allah akan selalu kami jaga amanah ini untuk uh, menjadi dana operasional untuk kegiatan dakwah MKI dan juga untuk kegiatan-kegiatan. Insya Allah di pekan depan di Sabtu ini kita akan menyelenggarakan kegiatan khitan ya, khitan gratis untuk saudara kita. Kemudian juga ada kegiatan di tanggal 15-nya adalah kegiatan latihan parenting bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari dan Ustaz Ruli. Itu menjadi salah satu kegiatan yang insya Allah mudah-mudahan Allah ridha dengan kegiatan ini, dan mari kita hadiri ya kegiatan-kegiatan ini dan menjadi bagian
atau ajang untuk kita bersilaturahim dan juga tentu untuk mempererat persaudaraan dan juga menambah ilmu dalam mobil khusus untuk mendidik anak-anak kita. Dan alhamdulillah Babe sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Be. Barangkali sedang siap-siap ya. Babe biasanya pagi hari memang sedang siap-siap untuk menuju kantor. Jadi sambil menunggu Babe eh, siap di depan layar gitu ya. Mari kita sama-sama untuk kembali saling mendoakan ya, saling mendoakan sesama kita karena doa menjadi senjatanya bagi orang beriman. Kita doakan barangkali di antara jamaah ada yang sedang sakit, maka kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan juga Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Kalaupun ada di antara kita yang sedang ada kesulitan, maka kita doakan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar terbaik untuknya. Dan inilah doa bagi seorang muslim menjadi kewajiban kita sesama kita ya. Karena al-muslim akhul muslim. Saudara muslim itu menjadi saudaranya bagi muslim lagi. Ya syudu ba'du ba'du saling menguatkan. Salah satunya dikuatkan dengan doa kita ya. Dan bahkan ketika Rasulullah menjelaskan betapa ketika salah seorang sedang sakit, saudara lain juga sedang ikut merasakan sakitnya gitu ya. Sebagaimana sebuah tubuh kalau jasadil wahid, sebagaimana seorang tubuh yang satu, yang idza tada minhu udwun, apabila satu anggota tubuh merasa sakit, maka tanda puluh jasadi, maka akan juga merasakan sakit seluruh jasadnya. Itulah perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sabda yang mulia, antara mukmin dan mukmin lainnya disatukan dalam satu ikatan iman, dan ikatan imanlah yang seharusnya memang menjadi pondasi kita untuk saling mendoakan, saling bertawun, saling memberikan pertolongan. Dan inilah upaya kita untuk selalu memperbaiki diri dengan cara-cara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum, Mbak. Sudah siapkah kita kembali membahas tentang anak ini? Anak menjadi sebuah anugerah terbesar yang harus kita syukuri, dan tentu anak yang soleh menjadi uh, kekayaan paling besar yang harus kita syukuri juga. Karena saya teringat dengan sebuah ucapan dari Syekh Asy'arawi gitu ya, bahwa ada 4 tingkatan rizki yang diberikan oleh Allah, dan paling rendah itu adalah harta. Di atas itu kemudian ada kesehatan, dan setelah itu adalah anak-anak yang soleh. Jadi orang-orang yang memiliki anak-anak soleh disebutkan menjadi orang yang paling bersyukur karena dia mendapatkan rezeki terbaiknya. Dan anak yang soleh itulah yang insya Allah akan menyelamatkan dirinya dari api neraka. Dan anak yang soleh pula yang akan membawanya mendapatkan surga tertinggi, sebagaimana yang saya tadi sebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah yang menjelaskan tentang ada seorang laki-laki yang begitu terheran-heran karena dia mendapatkan surga tertinggi, padahal dia merasa amalnya tidak begitu luar biasa ketika di dunia ya. Amal solehnya hanya biasa-biasa saja, tapi dia mendapatkan surga tertinggi. Ternyata ketika dikatakan kepadanya, beristighfari waladi, karena istighfar atau permohonan ampun dari eh, doa-doa istighfar ya, doa-doa dari anaknya yang memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Kan itulah zaman Allah, mari kita selalu doakan orang-orang tua kita, mudah-mudahan Allah senantiasa ampuni dosa-dosa mereka. Kemudian juga Allah berikan kalau yang sudah meninggal tentu Allah rahmati mereka di alam kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya riyadun min riyadil jannah, menjadi taman dari taman-taman surga. Kenikmatan di alam kubur tentu menjadi awal kenikmatan yang akan diraih kelak ketika di akhirat, setelah di masa kebangkitan gitu ya. Itulah sahabatku yang bukan Allah, jangan sampai lupakan untuk selalu mendoakan orang tua kita, karena orang yang selalu mendoakan orang tua kita, maka kita pun insya Allah akan mendapatkan satu anugerah, yaitu didoakan oleh anak-anak kita. Dan kenikmatan inilah yang alhamdulillah wa syukurillah selalu diingatkan oleh para guru kita untuk selalu kita berada dalam sunnah-sunnah dari Nabi kita SAW. Salah satunya adalah kita setiap pagi rutin ya, selain
zikir pagi tentunya adalah kita mendoakan orang tua kita dan juga mendoakan anak-anak kita, mendoakan saudara-saudara kita yang lain gitu. Dan anak menjadi harapan kita, amal yang terus akan abadi karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, ketika seseorang meninggal maka in qata amaluhu, amalnya akan terputus illa min salasin, kecuali 3 perkara yang amalnya akan terus mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariyah ya. Jadi sedekah yang diniatkan untuk jalan Allah sepanjang kemanfaatnya akan terus dirasakan oleh eh, masyarakat yang lain gitu ya, atau umat yang lain, umat para para eh, yang membutuhkan, orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, maka amal itulah yang akan terus abadi mengalir terhadap dirinya walaupun dia sudah meninggal. Itulah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat ya, yang yuntafa'u bih. Dan terakhir yang ketiga adalah waladin soleh, yaitu anak yang soleh, ya daulah yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Itulah sebuah amal yang akan terus abadi walaupun yang bersangkutan sudah meninggal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan. Dan inilah investasi terbesar kita untuk keselamatan kita di akhirat adalah ketika kita terus mendidik anak-anak kita dalam keadaan iman dan Islam, mendidik anak kita dengan adab-adab yang luhur, adab-adab yang mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan insya Allah ini sebuah pembahasan kembali ya tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ketika kita sudah sadar tentang betapa berharganya anak-anak kita, maka tidak akan mungkin kita melewatkan sedetik pun, kecuali kita akan mengisinya dengan bagaimana menghadirkan anak-anak kita dalam keadaan soleh-solehah gitu ya. Hadirkan mereka untuk selalu dalam keadaan iman dan Islam, menghadirkan mereka selalu dalam keadaan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu dimulai dari kita sendiri, orang tuanya yang selalu menjadikan teladan untuk teladan terbaik untuk mereka. Dan sampai kapanpun kata Babe, ya anak itu memang tidak akan mungkin terputus terus ya, walaupun mereka sudah dewasa, punya ikatan yang tetap abadi, yaitu salah satunya kita mendoakan mereka dan pengabdian mereka untuk kita menjadi bagian yang terus akan eh, apa namanya terdokumentasikan sebagai amal saleh yang tidak akan pernah putus ya. Dan inilah kewajiban kita sebagai anak maupun orang tua. Sebagai orang tua kita juga punya orang tua yang terus kita akan mendoakan mereka, dan kita sebagai orang tua punya anak yang terus harus kita bimbing menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Dan kemarin di pembahasan menarik yang sudah dibahas bersama para jamaah adalah tentang orang tua ini memang tidak pernah salah gitu ya. Jadi kita merujuk kepada contoh dari Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang mulia, yang ternyata ibunya masih kafir saat itu ya. Ibunya belum menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau begitu tetap menghormatinya, mencintainya, dan terus menyayanginya gitu ya. Tidak pernah sedetik pun dia sahabat yang mulia ini untuk membenci meninggalkan ibunya walaupun berbeda akidah. Apalagi kita misalkan ya yang satu akidah walaupun ada perbedaan sedikit cara pandang, yang sampai kemudian kita sebagai anak merasa orang tua pilih kasih, orang tua apa namanya banyak kesalahannya dan lain sebagainya. Itu tentu yang terlarang gitu ya, bahwa orang tua harus tetap kita hormati. Nasihat anak terhadap orang tua dibolehkan sepanjang tidak menyakitinya, sepanjang tetap Assalamualaikum. memberikan mereka kesadaran. Waalaikumsalam warahmatullahi Jam segini ada tamu. Kita insya Allah. Amin, amin deh. Bertamu tuh ada
Jangan bertemu jangan bertamu sebelum atau menjelang zuhur. 3. Jadi kita sebagai tuan rumah wajib menghormati tamu. Tapi tamu sebagai orang yang datang harus tahu diri. Tamu boleh ditolak kalau sering datang. Tamu 3 waktu boleh ditolak. Ya, itu hak tuan rumah. Habis subuh sampai syuruk itu bukan waktunya untuk bertamu. Habis isya tamu datang tolak aja. Sama menjelang waktu zuhur itu tamu datang juga tolak, nggak apa-apa. Selebihnya jangan, hormatin gitu aja. Oke. Baik gue. Tamunya dia lagi Baik, baik. lo lagi tamu. Lo mau tamu atau mau Masya apa Allah. gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian. Kita mulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita masih ngelanjutin ya orang tua anak ya, begini gini. Waktu masih kecil anak kita kan udah belajar jalan ya. Terus kita bilang begitu mau jalan, jangan gitu. Jangan nanti kakinya sakit. Gendong. Terus saja sampai setahun. Jangan jalan nanti kakinya sakit. Jangan kakinya sakit. Jangan kakinya sakit. Terus saja. Umur sampai 2 tahun ya. Jangan dia belum kuat, jangan. Jangan tak kakinya bengkok. Jangan tak kakinya meleok. Jangan sampai 3 tahun ya. Oh sayang, jangan. Sampai 3 tahun. Begitu sampai 4 tahun, jangan mulai tahun depan belajarnya. Sabar mau turun gendong lagi. Kira-kira umur 5 tahun bisa jalan nggak? Bisa. Umur Nggak 6 bisa. 6 tahun? Susah. Percaya saya, seumur hidup tuh anak pengkor. Iya. Lemah kakinya. Pengkor dia. Udah telat dan dia nggak bisa lagi berjalan dan seumur-umur dia akan pengkor. Itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Wahai anak-anak yang sekarang ini mendengar, itulah yang terjadi jika orang tuamu kau anggap jahat ketika dia sedang mengajarkan satu pelajaran. Serius. Begitulah Allah kepada kita. Ini ada orang, tapi Allah punya niat baik sama orang ini. Ada orang, Allah niat baik sama orang ini. Dan dia mulai melakukan perbuatan yang jahat. Dikasih cobaan oleh Allah. Kasih sakit. Baik sakitnya. Dia berbuat keji lagi, berbuat jahat lagi. Dia berbuat zina lagi, dia mabuk lagi. Dia judi lagi. Dia korupsi lagi. Nggak lama dikasih sakit. Dia ke dokter, dia berobat, sembuh. Dia korupsi lagi. Dia ambil lagi, dia nyolong lagi. Misalnya satu kejahatan korupsi misalnya. Tuh dikasih sakit sama Allah. Nggak benar juga. Dikasih lagi tuh rumah lo. Nggak benar juga. Anak lo tuh rusak. Bini lo tuh. Nggak benar juga orang itu. Sampai akhirnya dia stroke, nauzubillah. Di tempat tidur. Sampai kemudian dia meneteskan air mata. Hartanya habis. Baru dikembali kepada Allah. Itu Allah girangnya luar biasa. Dong, mungkin ketika dikasih sakit dikit dia nggak balik tuh mungkin Allah tuh baliklah, dong baliklah, gitu loh kurang lebih deh. Wahai hambaku, saya ngomong bukan nggak pakai dalil ya, cuman ini lagi ngomong serius aja dulu ya. Allah tuh begitu. Sampai kata Nabi, di antara kalian punya unta, terus hilang di tengah padang pasir, untanya bawa bekal. Hilang sehari, hilang 2 hari.
Bagaimana perasaannya? Ya sedih dong, ya repot, kelaparan dong. Tiba-tiba unta kamu balik, membawa unta-unta yang lain. Dan masing-masing bawa perbekalan. Girang nggak? Ya Girang. Allah, ya girang banget. Dan Allah girang Allah. ketika hambanya kembali kepadanya. Gitu hadisnya. Allah lebih gembira, Allah lebih Allah lebih ridho, Allah lebih senang ya daripada orang yang kehilangan unta dan kemudian kembali dengan perbekalan dan dengan kawanan unta lainnya. Tentu orang yang di padang pasir itu akan girang luar biasa. Tapi kata Nabi, Allah lebih girang. Lain lagi, Nabi pernah memberikan sebuah contoh. Ketika perang Uhud usai, ada seorang ibu. Dia berlari ke sana kemari, histeris. Dia mencari anaknya yang masih kecil, karena terlepas dari pegangannya di sebuah peperangan. Akhirnya tiba-tiba ibu itu berlari menemukan anaknya lagi duduk di suatu pojok, di satu tempat. Ibu itu lari, mentomplok anaknya dan dipeluk, dicium. Nabi ngeliatin sama sahabat. Lalu Nabi bertanya lagi, lihat, menurut kamu ibu itu sayang nggak sama anaknya? Luar biasa ya Rasulullah. Ibu ini sayang banget sama anaknya sampai begitu anaknya hilang, ibu itu sampai panik. Luar biasa sayangnya. Apa kata Nabi? Allah lebih sayang dengan kalian daripada ibu itu dengan anaknya. Allah lebih, bukan panik, tapi Allah itu maha kuasa. Tapi Allah lebih ya kalau ibu itu kan kehilangan anak panik. Kalau Allah kehilangan hamba yang dicintai apa namanya? Bukan panik ya. Apa ya? Apa ya, Mah? Apa ya? Ya, ya Allah lebih menginginkan kembali gitu loh anak itu untuk kembali kepada Allah ketimbang ibu itu kepada anaknya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah, oh ya, Mah, itu tamunya kan itu tuh, ada tuh. Si Pian tolong beliin nasi uduk. Oke, sekarang kembali lagi ke topik kita. Anda sudah tahu cintanya Allah kepada hambanya kayak gitu. Nah, sekarang cintanya, wahai anak, cintanya orang tua kepada anak itu kayak begitu. Ya, dia nggak tahu anak itu pada waktu dia merasa orang tuanya nyuruh, jalan-jalan, orang tua, anaknya masih umur 1,5 tahun. Berapa tahun sih Bu ngajarin anak jalan? Umur 9 bulan biasanya udah diajari titah-titah. Anak yang belajar jalan Ibu 9 bulan, yang lain? 1 tahun udah jalan. Udah Tahun jalan. jalan. 9 bulan udah mulai diajarin, 1 tahun udah lancar. Oke, Iya sama. masing-masing ya. Bu Darmi, katanya Bu Darmi umur 4 bulan udah jalan. Benar nggak? Berjalan. Benar, Ibunya yang jalan, Ustaz. Kata itu suaminya pernah cerita, katanya orang tuanya cerita Bu Darmi umur 4 bulan udah jalan, lari lagi. Makanya sampai sekarang dengar ceramah sambil jalan terus, dia nggak bisa diam dia. Bu Darmi lagi serak, Babe. Benar. Jadi orang lagi ceramah dia masih jalan terus. Kenapa? Umur 4 bulan udah jalan, terang aja. Baik. Jadi apa yang dikira orang tua, apa yang dikira anak, ya, mama jahat kejam, papa jahat kejam, dia sedang ngajarin. Karena kalau nggak diajarin, 4 bulan lari-lari tuh katanya. Kalau nggak diajarin, dia nggak bakal bisa jalan seumur hidup. Mungkin masih kecil anak itu nangis gitu ya, wah, dilepas gitu kan, waktu gitu kan masih. Tapi ketahuilah itulah wujud cinta.
biar kamu mandiri, nak. Biar kamu bisa jalan, nak. Biar kamu bisa lari, nak. Biar kamu ini, biar kamu ini, biar kamu ini gitu. Nah, itulah sebenarnya wahai anak-anak yang mendengarkan ini. Orang tua kita dulu kayak gitu. Sekarang gimana? Sama. Karena pola pikirnya begitu sama persis. Jadi gimana dong? Maka tuh saya bilang, terimalah, ridholah, ya. Baik. Usir kalau nggak mau. Nggak. Tetap ada, tetap di situ. Nanti kalau habis ini turun, makan di situ. Ya. Kalau tamu yang disuruh makan nggak mau, suruh minum nggak mau, berarti bukan tamu, dia jin. Ya udah, ekal aja satu, sama kasih kopi yang enak gitu aja lah. Bulan jam 3 kenapa, Jempol? Emang ada apaan? Biasanya jam berapa? Oh iya, ya udah. So ada yang aneh gitu. Baik. Oh, enak banget. Enak banget wanginya. Yang mana nih? Yang mana nih, Al? Yang mana parfumnya? Bagi parfumnya dong. Hah? Oh, Rexona. Apa kira parfum? Ini lah sampai ke sini wanginya. Enak. Oh. Seger. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba dipikirin deh seperti itu. Nah, kemarin ada yang belum tuntas, Ustaz Kholis, yang kemarin kita bahas. Ya, Be, ada beberapa pertanyaan yang ini berkaitan dengan ketika anak memiliki orang tua atau bertua ya. Beda agama nih, Dek, Be. Apalagi Oh ya, Desember beda ini, agama. di Ini penting. Desember ini kan biasa berkunjung Orangnya ya. Dan, karena punya keyakinan tidak boleh mengucapkan Selamat Natal gitu kan ya. Dan udah baca. Orang ada nggak? gimana, Be? Orangnya ada nggak sekarang yang nanya? Bu Eca ya, Bu Eca ada ini, Bu Eca. Bu Eca udah gabung? Belum ada, Usum. Belum ada. Ada ya. Ya sayang dong. Ini kalau dari Bu Mimin soal ini, Be, soal jadi karena biasa mungkin orang tua itu ada saja anak yang paling disukai, dicintai, Be ya. Karena itu adalah mungkin ya walaupun mencintai sama, tapi pasti ada sesuatu di hatinya yang baginya mungkin lebih istimewa. Nah, ini tetap membuat iri hati saudara-saudara yang lain gitu, Be. Gimana bisa iri hati kalau nggak diwujudkan? Nggak mungkin, pertanyaannya mungkin salah. Cintanya dalam hati mana bisa diirikan. Kalau cinta dalam hati kan nggak ada yang tahu. Karena diwujudkan jadi timbul iri. Orang tuanya nggak bijak. Ya. Ya, kalau bilang saya cinta lebih sayang sama ini nih kan nggak diwujudkan. Gitu ya. Kalau umpamanya diwujudkan timbul yang ini lebih iri, ya orang tuanya yang salah dong. Karena apa? Karena membeda-bedakan. Ya. Iya dong, gitu. Jadi nggak masuk akal kan kalau umpamanya dalam hati saya lebih cinta si ini, terus kemudian si ini jadi iri. Nggak mungkin hati kok bisa keluar gitu ya. Rasulullah saja tidak mampu untuk mengendalikan cinta. Ini Rasulullah nih, ya nggak mampu mengendalikan cinta. Maksudnya lebih cinta siapa itu memang rahasia Allah, kan jiwa yang bilang. Ini dengerin ngomongan saya nih ya. Mata, hidung, kaki, tangan, semua ini benda dunia. Jadi bisa diukur. Kalau hati itu benda langit, nggak bisa diukur. Nggak ada yang sanggup menembus. Lah, maksudnya hati itu jiwa. Maksudnya jiwa itu ruh. Ruh itu benda langit. Tidak ada satupun benda di dunia ini. Ya, yang bisa
menyentuhnya kecuali dengan sentuhan jiwa juga, gitu ya. Jiwa nggak pernah tua, nggak pernah muda, dari pertama kali diciptakan oleh Allah, belum langsung dia seperti itu sampai nanti kembali seperti itu. Yang bisa muda, yang bisa tua, yang bisa itu batin kita, bukan batin, jiwa yang badan kita gitu. Yang bisa dinilai orang badan kita gitu. Kalau udah urusan hati udah nggak bisa ya. Kan orang Betawi punya apa namanya, punya pepatah gitu ya. Bila cinta sudah melekat, tai kucing merasa. Coklat. Nah, yang jawab itu merasa tai kucing. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing merasa coklat. Ya itu ya udah yang biasa ngerasain tai kucing tuh tahu gitu ya. Kok tumben coklat gitu ya. Nah, itu pertanyaannya pasti maksudnya nggak ke situ mungkin ya. Sayang sekali pertanyaan itu nggak ada. Sekarang gini, mari kita perhatikan Natal. Bentar lagi kan Natal nih, ya. Mari kita perhatikan ayat ini. Lakum dinukum waliyadin. Apa tuh akhirnya? Bagimu? Agamamu, Agamaku. Oke. Buya Hamka salah seorang yang keilmuannya diakui. Jadi ilmu itu pentingnya diakui ya. Ya, pentingnya diakui. Bukan dia orang alim kata 1-2 orang. Tapi ketika ilmunya diakui, nah itu betul-betul alim dah. Siapa yang diakui? Imam Syafi'i ya gitu ya. Dunia mengakuinya. Buya Hamka. Oh, siapa yang nggak mengakui keilmuan Buya Hamka? Buya Hamka kebetulan punya kedekatan batin dengan keluarga kami. Ya, Buya Hamka dulu mengontrak di rumah kakek kami, ya. Dan itu terkonfirmasi oleh anak cucunya dalam buku yang ditulis Irfan ya. Buya Hamka, beliau menulis pada waktu itu mengontrak di rumah seorang saudagar kaya bernama Umar Baras. Umar Baras itu adalah kakek kami. Dan betul almarhum ayahanda suka cerita dekat dengan Buya Hamka. Tapi bukan itu yang saya mau cerita. Yang saya mau cerita adalah di antara rumah kakek kami ya di kota Wagong Al Idruslan di sono di Jakarta Pusat. Di antara itu ada rumah Buya Hamka dan tidak jauh atau bersebelahan dengan rumah Buya Hamka itu rumah seorang Kristen. Rumah seorang Kristen. Apabila hari Natal, Buya Hamka membawakan kue, membagikan kue, ya biskuit apa ke rumah yang lagi Natalan itu. Sambil Buya Hamka mengucapkan ya, selamat Natal bagimu ya, gitu ya. Bagimu bukan bagiku. Paham nggak? Paham. Oke. Jadi jangan ucapkan selamat Natal buat kita bersama ya. Enggak, gue enggak ngerayain dan gue enggak percayain. Tapi bagimu silahkan. Itulah tafsir yang dilakukan oleh seorang maestro daripada Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sayang ibu itu enggak dengar ini. Siapa Bu Eca? Siapa yang nanya itu? Ya. Siapa? Bu Eca ya? Sayang. Kan ilmu berharga ini dia nggak dengar dari yang dia tanyakan sendiri. Jangan dong, mesti mudawamah. Ya dengerin aja walaupun lagi sibuk ya saya nauin lah nggak prepare gitu ya nggak apa-apa tapi dengerin aja sebab ini ilmu berharga ya. Tahun ini Bu Eca ada perubahan lah ya, nggak gitu-gitu amat dalam beragama Islam ya. Sangat Islam itu rahmatan lil alamin tapi jangan mengganggu akidah. Dan apalagi dia mertua, bikinin kue, bawain kue di malam 20 tanggal 24 malam 25 itu, malam-malam dateng. Ibu, apa kabar nih? Ya, aku Eca bawain kue buat ibu. Kan besok ibu Natalan. Ibu bukan saya. Ibu yang Natalan bukan saya. Begitu dong. Jadi suasana enak, indah. Sama laki jadi nggak kurang ajar.
Ntar lakinya yang mualaf mikir, gini amat sih bini gua. Gitu loh ya. Jadi ibu biar bisa bawa diri. Ibunya masih Kristen, bapaknya masih Kristen, anaknya udah Islam. Jangan nggak mau ngucapin, diem, merungut. Jangan. Ya. Kalau kamu benci orang karena agama, Tuhanmu bukan Allah. Tuhanmu ya agama itu. Kalau kamu benci orang karena dia berjudi, Tuhanmu bukan Allah. Tuhanmu ya kartu-kartu itu. Kalau kamu benci orang karena dia tidak pandai baca Al-Quran, berarti Tuhanmu bukan Allah. Tuhanmu ya Al-Quran. Ya nggak usah gitu. Ya, kembalikan kepada Allah, dia makhluk Allah, doakan supaya dia kembali, tetap cinta, tetap senyum, tetap sayang, doakan supaya dia kembali ke jalan Allah. Doakan supaya dia mendapat hidayah. Datanglah pada malam 25 itu, bawain kue, peluk ibunya, maafin kalau aku salah ya Bu. Kan orang tua, mertua, ya. Maafin kalau salah ya Bu. Oh ya ini kue buat besok Ibu merayakan Natal. Udah, bilang begitu. Ya, bilang begitu. Jangan bilang selamat Natal buat kita semua. Nggak boleh. Itu mengganggu akidah gitu ya. Bu, saya bawain kue nih. Ibu kan besok rayain Natal. Aduh, mudah-mudahan Ibu sehat ya. Indah banget gitu. Jadi biar fleksibel gitu ya. Bawain kue, doain. Di kuenya tuh dijikirin belum kasih supaya yang makan ini dapat hidayah ya Allah gitu. Indahkan suasana, hidupkan suasana. Dia merayakan Natal, kasih kue. Biarin dia merayakan. Ucapin yang indah untuknya supaya tenang dan damai hatinya tanpa mengganggu akidah. Bu, saya ucapin selamat ya buat ibu ya. Biar ibu sehat, biar ibu selalu bahagia, biar bisa sampai bisa menemani cucu-cucu. Peluk, cium, gitu. Ya, bawa suasana yang enak, yang indah. Itu Allah redho sama ibu, suami redho sama ibu, dan akhirnya apa? Sekitarnya itu tahu nggak? Yang kita pancarkan itu akan diterima oleh orang. Pantes kita nggak pernah disukai, nggak disetujui karena pancaran nurani kita itu kelihatan dan sampai ke pancaran nurani orang di depan kita. Gue gedek banget sini pakai dateng nih, pakai Natalan sini. Orang itu akan berkata, gue juga gedek lu dateng, gue juga sebel sama lu. Itu terjadi pasti Bu, nggak bakal pernah bisa dihindari, itu mutlak terjadi. Karena apa? What you think, apa yang bersumber dari hati akan diterima di hati orang di sana. Jadi begitu datang, ya Allah, aku mencintainya karena dia makhlukmu ya Allah. Ajak dia ke jalanmu ya Allah. Bu, ini kue. Aku masak khusus loh Bu, buat ibu. Buat spesial, buat acara besok. Acara spesial ibu ya. Acara spesial lo, bukan gue. Gitu loh. Ya, ya. Ibu Bu Eca selamat. udah hadir juga Beh nih, Bu Eca. Bu selamat ya. Selamat ya. Ya selamat ya Bu. Eca doain ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur biar bisa nanti kita jalan-jalan. That's it, keren gitu loh. Jadi peluk aja gitu loh, rangkul aja, senyum aja, jembarin hatinya, cintai dia karena Allah. Ya, sayangi dia karena Allah. Jangan sampai izinkan hatimu berkata apapun yang kalau dia dengar dia kesinggung. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, dosa itu apa sih? Dosa itu yang kau sembunyikan dan orang lain, kamu gak pengen orang lain tahu. Keren banget bahasa Nabi itu. Kamu sembunyikan, tapi kamu gak pengen orang lain tahu. Gitu. Jadi, gue gedek banget sih nih, pakai datang nih. Itu udah sebuah dosa gitu loh. Gue gedek banget sih nih, pakai ngerayain Natal. Kayak, no, gak usah ngomong begitu. Gak usah. Ya Allah. Gitu. Umar bin Hisham itu paling digedekin orang. Tapi apa kata Nabi? Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu daripada dua Umar. Keren banget gitu loh Nabi kita nyontoinnya. Padahal itu orang yang bengis gitu loh pada di zamannya. Ya, Lazarus itu orang yang jahat di zaman Yesus, zaman Nabi Isa, sorry. Ya, tapi apa yang Nabi Isa lakukan? Nabi Isa mengundangnya untuk makan dan diizinkan dia untuk makan lebih dulu. Padahal ini orang
jagoan pasar lah istilahnya lah begitu. Jahatnya pada waktu itu nguasain pasar. Kok Nabi Isa aja mencontohkan kayak gitu. Nah, Nabi Isa, karena ibu nyinggung itu ya, karena Nabi Isa pada waktu itu berjalan dengan para sahabatnya. Ini Nabi Allah Isa, Nabi kita, ya, Nabi kita, dan kita menantinya, dia akan kembali, ya, akan kembali, dan kita mudah-mudahan jangan sampai jumpa, karena itu udah zaman fitnah sih ya. Kita akan, kalaupun jumpa, kita akan beriman dengan Nabi Isa sebagaimana yang Rasulullah perintahkan, ya, sebagaimana Rasulullah perintahkan, ya. Kita melawan Dajjal, kita bersama tentaranya Nabi Isa. Nabi Isa jalan dengan para sahabatnya. Dia lihat ada seekor bangke. Bangkainya udah busuk. Sebagian kulitnya udah hancur. Dagingnya udah banyak hilang. Sebagian tinggal tulang. Dan begitu banyak belatung-belatung yang busuk keluar dari putus perut-perutnya, matanya, dan sebagainya. Nabi Isa bersama beberapa sahabatnya bertanya. Sahabatnya menjawab lebih dulu. Itu apa yang kamu lihat? Itu bau banget, bau busuk. Itu bau, itu jorok. Ini mau muntah. Nabi Isa begitu lihat apaan? Putih banget giginya. Come on. Busuknya nggak kelihatan. Sampai dia bilang, putih banget giginya. Yang kelihatan giginya. Oh, keren banget Nabi Isa itu, tahu nggak? Jadi Bapak Ibu sekalian, lihatlah seperti itu. Orang banyak banget fitnah kalau orang nggak kenal ya. Ini terus terang aja, saya harus bawakan kisah ini. Walaupun bagi sebagian orang mungkin, tapi umum ya, jangan deh, ntar kalau online aja, kalau offline aja. Karena ada seorang yang sangat jahat, ya, katanya saya temuin 2 kali, 3 kali. Yang tadi Bapak tanya itu apa? Oh, siapa? Aku nemu, aku nanya mukanya apa di situ. Bagi coba lihat, enak banget. Ya coba lihat, aku cari, aku beliin mana, coba lihat dulu tapinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, oke, stop hate, berhentilah membenci siapapun, berhenti membenci siapapun. Ya, sukai semua orang, lihat kebaikannya. Tapi dia jahat. Yang mana? Ini belum dipakai. Oh, ini buat ini. Oh. Buat semuanya, buat parfum. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa diterima dan itu tidak menyalahi aturan. Bahkan itu luar biasa, sebuah tafsir dari lakum dinukum waliyadin yang selama ini ditafsirkan oleh orang yang salah dengan egois. Bagimu agamamu, bagi gua agamaku. Kok jadi egois ya? Padahal Quran nggak ngajarin kayak gitu ya. Berarti salah tafsir selama ini ya. Ayat digunakan untuk mewujudkan, merepresentasikan nasibnya sendiri, keinginannya sendiri. Mestinya Buya Hamka dong. Ya, Buya Hamka dengan hebat dan santun. Bagimu agamamu, silahkan. Silahkan. Semoga Allah memberikan hidayah bagimu. Aku tetap sayang, aku tetap cinta. Itulah Buya Hamka yang sampai detik ini kata-katanya terus mengiringi perjalanan hidup kita. Sebelum ditutup, mumpung ngomong Buya Hamka, saya mau sampaikan satu pantun Buya Hamka yang begitu indah. Karena Buya Hamka kan terkenal akhlaknya luar biasa kan. Sampai dia bikin buku Lembaga Budi. Lembaga Budi kan keren banget judulnya. Buya Hamka menulis kalimat dan sering diucapkan dalam ceramahnya pantun yang begitu indah soal budi pekerti. Orang sudah mati pun akan tetap dikenang kalau budi pekertinya baik. Orang masih hidup pun akan dicaci kalau budi pekertinya buruk. Kata Buya Hamka begini, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua, hancur badan dikandung tanah, budi nan baik dikenang jua. Keren itu benar-benar, pantun luar biasa dahsyatnya. Ya, Pulau Pandan jauh di tengah, di baliknya pulau si angsa dua. Saya coba cari di buku, ternyata betul. Ya, ada Pulau Pandan, bagus ya, dekat Sumatera sana.
Nah, di balik pulau itu ada Pulau Angsa 2. Dibuat pantun oleh Buya Hamka. Pulau Pandan jauh di tengah. Di balik pulau si Angsa 2. Hancur badan di kandung tanah. Budi nan baik dikenang jua. Sampai besok kita lanjutin lagi. Sampai Senin depan. Saya udah dari bawah tamu. Tolong jangan pada pergi kemana-mana. Dibahas internal. Biar bisa dibahas rame-rame. Bu Echa, selamat ya. Ini Desember ini Desember terbaik bagimu. Kau akan dicintai oleh keluargamu, oleh mertuamu, budimu pasti akan mendapatkan manfaat dan insya Allah akan mendapatkan hidayah. Bikin kue yang enak, sajikan. Kalau ibu takut terganggu akidahnya, jangan, sebenarnya nggak boleh takut ya. Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih kuat. Nggak usah datang pada harinya, malamnya ibu datang, peluk dia, buat ibu besok merayakan Natal. Aduh, ini Eja bikinin kue spesial, cium sambil doain ya. Selamat ya Bu ya, selamat merayakan. Mudah-mudahan ibu sehat terus, tak menemani kami sampai anak cucu. Gitu aja ya. Santunnya dapat, akidah tidak. Oke? Terima kasih banyak, Be. Ya Allah, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini tadi beberapa pertanyaan sudah diulas ya oleh Bapak Haikal dan Bu Echa. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih bisa menangkap ya. Tadi kan lumayan panjang Bapak menceritakan tentang bagaimana kisah beliau juga berhubungan dengan orang Kristen, dan kemudian ngutip satu perjalanan kisah dari Buya Hamka ketika punya tetangga yang beragama Kristen. Beliau senantiasa memberikan hadiah ketika menjelang hari Natal, dan kemudian mengucapkan selamat Natal buat kamu ya, buat kalian gitu ya. Jadi tetap tidak mengganggu akidah dengan ucapan, boleh dengan kata-kata yang jangan sampai menjadikan selamat Natal saja, karena selamat Natal bisa jadi untuk kita semua gitu ya. Jadi itu yang khawatirnya menjadi bagian yang abu-abu. Tapi ketika kita mengucapkan selamat merayakan Natal dan lain sebagainya untuk ibu, dan memberikan hadiah-hadiah terbaik untuk sang mertua gitu ya, mudah-mudahan ini bagian dari yang bisa Iya, makasih banyak ya Pak. Suka bawel gitu aja sih. Kadang sulit buat jawab pertanyaan pertanyaan. Kayak gitu sih, Pak. baik. Nanti insya Allah kita besok masih ada kajian bersama Ustaz Dodi Al-Jambari, bisa juga Baik. kita ngobrol dengan beliau gitu ya. Baca tetap standby gitu kan di kajian bersama para gusna, nama-nama Allah yang agung, dan insya Allah mungkin bagian yang juga bisa ditanyakan ke Bunda Ustaz Dodi Al-Jambari bisa memperbaiki bagaimana hubungan kita dengan orang tua ya, dengan mertua menjadi lebih baik lagi gitu ya. Begitu yang baca ya, mudah-mudahan terus istiqomah untuk hadir dalam kajian itu bersama para guru kita yang baik. Amin. Jazakumullah khairan ya atas semua keterlibatannya, partisipasinya, dukungannya, jamaah semuanya untuk MPI. Mudah-mudahan orang yang rutin dilakukan setiap pagi menjadi bagian untuk memperkuat gerakan dakwah kita ya. Gerakan dakwah kita memang kita ingin mengkhususkan tentang keluarga gitu ya, dan salah satu kegiatan yang insya Allah akan diselenggarakan di pekan ini, di hari Sabtu ini, adalah kegiatan kita gratis untuk yang punya waktu untuk hadir juga. Kita bisa bersilaturahmi dengan Dr. Piki dan juga para pengurus yang lainnya di rumah Khitan, rumah sehat Zidan ya. Insya Allah, dan ini menjadi embrio dan kelak yang baik pun punya rumah sehat ya, bukan rumah sakit, rumah sehat untuk keluarga muslim di Indonesia. Dan insya Allah di tanggal 15-nya kita akan ada kegiatan bersama Ustadz Ruli Renata dan juga Ustadz Dodi Al-Jambari dalam sebuah pelatihan parenting, bagaimana kita membangun sebuah visi misi keluarga yang
tentu yang sangat merindukan surga, tentu kita harus punya ilmunya bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan kita, berkomunikasi dengan anak-anak kita, dan juga bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu tentu harus ada dibekali dengan ilmu yang mumpuni. Dan inilah saat yang tepat kita untuk hadir, berdiskusi, mendapatkan inspirasi dan motivasi dari para guru kita. Dan insya Allah ini akan diselenggarakan seharian penuh ya, dari pagi dan hingga sore hari di sebuah Hotel Sopian Menteng ya. Dan insya Allah ini semuanya sudah siap-siap, dan untuk menghadiri acara ini silakan untuk menghubungi Bunda Nadia. Masih ada waktu beberapa hari lagi. Insya Allah kita siapkan diri kita untuk hadir di acara kegiatan ini. Dan alhamdulillah wa syukurillah, jamaah yang berkah Allah, kita sudah menuntaskan satu kajian pagi ini bersama Babe Haikal. Mudah-mudahan Allah juga ridho dengan semua amal yang telah kita lakukan ini, dan mudah-mudahan jadi inspirasi kita di pagi ini untuk kebaikan keluarga kita. Dan jangan tidakkan lebih dulu, karena sebelum tutup ada beberapa informasi komersial big yang akan disajikan oleh admin. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Dan mari kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum dan wa iyyakum. Dan silakan untuk disimak lebih dulu sebelum kita live di kajian ini. Silakan Pak Admin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zamira Ruqyah untuk Anda, agar hidup Anda lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Nuna Premium Palm Sugar. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Berbagi senyum tanpa keresahan. Indeks glikemik 35. Manis tanpa rasa bersalah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا